Oke, di video sebelumnya saya telah membahas terkait probe request dan juga apa implikasinya terhadap keamanan jaringan wireless. Selanjutnya saya akan membahas probe response dan apa implikasinya terhadap keamanan jaringan wireless juga, dan apa hubungannya dengan hidden WiFi. Lalu dengan apa hubungannya dengan amankah hidden WiFi? Oke, kita mulai dengan outline dulu, yaitu apa itu hidden WiFi, kemudian apa itu probe response, kemudian fungsi dari probe response dan kita dapatkan dari probe response, kemudian perbedaan dari frame beacon dan juga frame response, penjelasan atau skenario video demonstrasi. Setelah ini juga ada apa itu hidden WiFi. Jika kalian punya access point atau router, seperti saya ini contoh, dan access point merek Tenda, nanti di bagian wirelessnya kita bisa setting, selain setting nama WiFi, kita juga bisa setting security mode-nya, kita juga bisa setting password-nya, dan ini ada hide WiFi, kita bisa menyembunyikan nama SSID kita. Kalau di TP-Link mungkin undiscoverable atau broadcast-nya disable dan lain-lain, atau kalau di Android tuh, kalau tethering Android itu ada undiscoverable. Nanti discoverable-nya bisa di enable atau disable. Lalu bagaimana caranya kita terkoneksi ke WiFi yang di-hide? Yaitu caranya dengan meng-add network, kemudian memasukkan secara manual nama SSID-nya, nama WiFi-nya, kemudian password-nya, nanti di-save. Tunggu beberapa saat, nanti si handphone ini atau laptop ini akan otomatis terkoneksi ke SID tersebut jika dalam jangkauannya. Ini masih dalam jangkauan access point tersebut. Sebagian orang berpikir, kenapa orang-orang meng-hidden WiFi-nya? Karena sebagian orang berpikir bahwa dengan menyembunyikan SSID mereka, ini akan membuat WiFi mereka akan lebih aman, akan anti default one, tidak bisa default one, atau tidak bisa dihack, atau tidak bisa di crack passwordnya, atau tidak bisa di rogue wifi, atau di MTM, di spy, di sniping, dan lain-lain. Yang mereka merasa dengan hanya menyembunyikan SSID atau wifi sudah bisa membuat wifi atau sistem keamanan jaringan wifi wireless mereka aman. Apakah benar seperti itu? Mari kita lihat selanjutnya. Lihat ini. Jika belum nonton video sebelumnya, sebaiknya saya sangat-sangat sarankan untuk nonton dulu video sebelumnya. Nah, ini gambar ini seperti di video sebelumnya, jadi saya sangat sarankan untuk menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Di sini ada access point namanya tersembunyi, maksudnya rahasia MAC address-nya ini. Kemudian di sini ada laptop, si laptop ini yang punya access point ini. Kisahnya itu ya, jadi dia pasti udah tahu nama SSID-nya, password-nya, dan juga MAC address-nya si station ini atau laptop ini adalah ini 2222 gitu. Jika ini kasusnya broadcast, jika ini nanti di broadcast atau dia tidak di enable hide wifi-nya, maka nanti frame beacon akan berisi SSID tersembunyi begitu. Namun jika ini di hidden, maka nanti si beaconnya itu tidak akan berisi SSID, nama SSID, jadi kopong aja, nggak ada apa-apanya gitu. Lalu kalau tidak ada pengumuman SSID dan access point, bagaimana si klien akan bisa terkoneksi ke access point ini? Itu caranya dengan mengirimkan probe request gitu. Isinya tuh kira-kira seperti ini. Hey semua, jadi nggak tahu ya si MAC address tujuan dia apa. Yang dia tahu nama saya ini, MAC addressnya dia, kemudian dia mencari SSID bernama tersembunyi begitu. Dicarinya itu ke udara gitu. Jadi kalau ini ada access point, di sini ada access point, nanti akan ditanya satu persatu apakah dia punya apa dia bernama SSID-nya tersembunyi dan lain-lain. Dan kebetulan di sini ada namanya SSID yang tersembunyi. Nanti akan dijawab. Jawabnya itu dalam bentuk probe response. Jawabnya seperti ini. Hai kamu 2222, saya 111 address-nya dia, SSID WiFi saya adalah tersembunyi. Mari ke proses selanjutnya. Karena udah acknowledge, saling acknowledge, maka akan ke proses selanjutnya. Jadi jika udah proses asosiasi, maka tidak akan ada pengiriman ulang probe request dan probe response begitu. Lalu bagaimana cara kita mengendorse atau mendapatkan probe response dan probe request jika si klien sudah sampai ke tahap asosiasi? Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemutusan akses di sini, misalkan menggunakan Paravi Master, menggunakan mode layout-nya manual, nanti kan ini akan putus gitu koneksinya, akan disconnect otomatis, klien akan kembali ulang ke awal tahap yang broadcast atau tahap probe request. Nanti kan
dia melalui proses ini lagi, probing lagi. Nah, nanti akan diambil si prop request dan prop responnya begitu. Oke, skenario demonstrasinya adalah ini ada access point, namanya SSID-nya tersembunyi, passwordnya rahasia, ini MAC address-nya adalah D83244. Ini MAC address-nya tidak sensor karena ini MAC address atau semua perangkat-perangkat yang saya gunakan dalam video ini dan presentasi ini adalah perangkat lab ya, perangkat jadi tidak ada privasinya gitu, tidak ada data privasinya. Ada handphone saya sambungkan dengan lapor WiFi Master. Ini sebenarnya lapor WiFi Master, tapi firmware-nya saya ganti menggunakan firmware untuk men-sniff prop response gitu. Seperti yang sebelumnya saya sebutkan di video sebelumnya, jadi fitur-fitur yang ada di video-video ini adalah fitur-fitur yang akan saya uji coba dan akan diterapkan ke update lapar WiFi Master selanjutnya begitu. Jadi sudah saya pastikan firmware tersebut dapat disupport oleh lapar WiFi Master. Handphone ini nanti akan membuka aplikasi serial monitor untuk mengetahui hasil dari sniff alat ini begitu. Selanjutnya ada kliennya. Ini klien CSS Point ini aja gitu, klien biasa gitu, klien orang lain. Klien ini namanya Lenovo, kemudian SSID-nya tersembunyi, passwordnya rahasia, lalu MAC address-nya adalah ini. Ketika dia ada proses mengkoneksikan, artinya ada proses pertukaran prop request dan juga prop response. Nah, saat ada prop response itu, nanti akan di-endorse oleh atau di-snipe oleh oleh hacker ini. Nanti bakal ketahuan device MAC address-nya, router MAC address-nya, kemudian SSID-nya juga ketahuan. Jadi, walaupun nanti ini disembunyikan si SSID-nya atau di hide, tetap akan ketahuan nama SSID-nya, memanfaatkan frame prop response begitu. Tapi ingat ya, cuma nama SSID-nya. Ini tidak, kalau passwordnya tetap tidak ketahuan. Begitu. Jika ingin tahu passwordnya harus pakai Evil Twine atau crack hash-nya dengan cara mendapatkan 4-way handshake atau PMK-ID atau cara-cara crack password seperti WPS dan lain-lainnya begitu. Untuk pemilik lapar WiFi Master, jika ingin mencoba firmware ini, maka akan saya berikan nanti request aja lewat email ya. Nanti cara pemasangannya sama dengan cara update-nya. Nanti kalau mau dibalikin juga bisa, balikin lagi ke firmware lapar WiFi Master. Selanjutnya kita akan ada video demonstrasinya secara langsung. Oke, sekarang video demonstrasinya. Jadi di sini saya ada handphone, ini fungsinya buat nge-scan SSID di sekitar. Bisa kita lihat, di sini ada hidden SSID. Saya menggunakan aplikasi Wi-Fi Analyzer untuk mengecek apakah ada Wi-Fi. Ini ada nih hidden SSID, ketemu. Ada di channel 9, kemudian MAC address-nya diawali oleh D83214. Oke, nanti kita akan cari SSID atau nama WiFi ini dengan MAC address-nya D83214. Oke. Saya menggunakan lapar WiFi Master yang sudah di flash ulang. Oke. Ini kabel OTG-nya. Oke. Oke, muncul. Kita cek dulu settingannya. Oke. Nah. Connect. Oke. Sekarang saya undang handphone kedua untuk fungsinya adalah mengkoneksikan handphone ini ke WiFi tersembunyi tersebut. Contohkan ibaratkan saya ini tablet target ya, target. Nah, tabletnya target ini otomatis harusnya ini terkoneksikan ke SID target yang tadi yang di hidden. Nah, tapi di sini nggak ada kan cara untuk mengeditnya, kita tinggal gini. Misalnya tersembunyi nama SSID-nya. Ini ibaratkan ini target ya. IP tabletnya punyanya target. Sekarang keamanannya kemudian rahasiaku. Ini hanya contoh aja ya, ini contoh di handphone target. Ini handphone di attackernya atau hackernya. Kalau disimpan, nanti akan tersambung dan kita bisa lihat. Nah, tersembunyi, terdeteksi. Disconnect dulu supaya tidak tambah banyak. Nah, kita bisa lihat
Saya gunakan tusuk gigi biar lebih mudah dilihat nih. Nah, MAC address tadi kan yang router 8.32.14, device-nya yang terkoneksi ini, MAC address-nya, kemudian SSID-nya tersembunyi. Seperti itu. Kemudian bagaimana jika ini udah terkoneksi gitu? Untuk memintanya koneksi baru bagaimana? Ya tinggal kita pakai mesin router atau apapun gitu ya, di disconnect-kan ininya. Nanti kalau ini disconnect kan seperti ini akan terdeteksi sih. Tuh, baru lagi terdeteksi. Saya ulangi lagi, nyala, kemudian ini di on off, di on kan, tuh langsung keluar, tersembunyi, terdeteksi lagi. Artinya handphone ini sekarang sudah bisa mendeteksi SSID yang telah di hide. Sekian.